Oke, saya jawab langsung Pak Bu. Jadi dalam mahwadin yang disebut agama itu isinya 3. Minal awamir, perintah, wan nawahi, larangan, wal irsyadat. Irsyadat itu apa? Petunjuk. Misalnya jenengan baca cerita bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk apa? Menyembelih Ismail. Allah Subhanahu wa taala menarasikan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Fangdur madza taro. Fangdur madza taro, Pak. Itu kan perintah wahyu. Tapi kenapa kok Ibrahim ketika menyampaikan kepada Ismail itu terjadi dialog gitu. Kenapa Ismail langsung ketika tidur gorok sajalah gitu. Kenapa kok terjadi apa? Dialog. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang baik itu harus didialogkan. Misalnya ketika kita baca tentang cerita ketika Allah mau menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Kenapa Allah kok kalau bahasa sekarang berdialog dengan malaikat? Bukan Allah itu fa'alul lima yurid, bisa melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Tapi kenapa kok penting untuk mendialogkan dengan malaikat? Bisa kita ambil irsyad Pak, petunjuk bahwasanya di dalam mengambil kesimpulan atau keputusan, meskipun kita yakini ini benar, harus tetap dimusyawarahkan. Itu berarti apa? Irsyadat itu. Jadi irsyadat itu sesuatu yang kita pahami dari agama itu, Pak. Tidak harus ada perintah atau larangan secara eksplisit. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang fatwa tarjih tentang rokok, Pak. Untungnya sampai sekarang belum ditanfid, Pak itu. Ini kan debatable itu. Menurut tarjih rokok haram. Vape itu rokok apa? Elektrik juga diharamkan. Padahal dalil tentang rokok itu kan tidak ada. Dalil secara eksplisit Pak, secara khusus. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada. Dulu ulama ketika awal-awal membahas rokok itu membatalkan puasa atau enggak Pak Bu? Batal atau enggak Pak Bu? Batal. Terus kalau ibu-ibu itu yang masak itu, masak kan ada bau asapnya. Atau jenengan mau buka itu kan suka mendekati tukang sate. Ngapain itu saya enggak tahu juga itu. Ketika mencium bau sate, batal atau enggak? Atau asap sate? Batal atau enggak? Enggak. Tapi jenengan kenapa simpulkan rokok batal? Apa bedanya menghisap asap rokok dengan menghisap asap sate? Apa bedanya? Bedanya apa Pak Bu? Kalau rokok itu Pak, itu meskipun asap, tapi dia bisa berupa ain. Ain itu materi. Buktinya apa? Kalau sesuatu itu kena asap rokok, dia akan menguning. Nikotinnya dulu, bikin apa? Kuning. Kalau kuning lama-kelamaan, dia akan membentuk ain. Ain itu materi. Kalau sesuatu masuk ke jauf itu enggak yang sampai ke perut ya, melalui manfaat maftu, yaitu sesuatu yang rongga tubuh yang terbuka, bisa mulut atau kerongkongan, bisa lubang hidung, bisa lubang telinga. Kalau tetes mata batal atau enggak? Kalau tetes hidung ya ini lubang tuh Pak. Terus kalau dubul sama dubul dengan apa? Kubul dengan dubul. Kalau kubul itu lubang depan yang untuk kencing itu. Kalau dubur lubang apa? Belakang. Batal atau enggak? Ini yang ada dari PKU kan? Kateter urin itu membatalkan puasa atau enggak itu? Hah?
Yang selang itu loh Pak, selang kencing gitu. Ya kalau lewat lubang berarti batal. Kalau lewat lubang apa? Batal. Ada pil yang ditaruh untuk yang susah untuk kentut itu Pak. Dimasukkan pil peluru apa itu. Batal atau enggak? Kalau lewat lubang berarti batal. Tapi kalau tetes mata batal atau enggak? Kenapa enggak ada? Enggak ada lubangnya. Meskipun kadang-kadang rasanya masuk ke cetak atau ke langit. Ibu-ibu yang celaan batal atau enggak Bu? Tidak batal. Meskipun celak itu kadang juga sampai ke langit-langit. Kembali ke tadi Pak Bu. Berarti intinya asap rokok membatalkan puasa. Oke ya. Terus sekarang, merokok itu kenapa kok fatwa tarjih menganggap haram Pak? Padahal enggak ada dalil eksplisit. Kita lihat sekarang. Maqasid syariah tadi ada 5 atau 6. Kalau orang merokok itu berarti tidak menjaga apa Pak? Yang pertama, kesehatan. Berarti hubungannya dengan hifdun nafs, menjaga jiwa. Yang kedua Pak, apa? Hifdul ekonomi, hifdul mal Pak, menjaga harta. Rokok itu boros atau enggak? Kok tahun jenengan? Membahayakan atau enggak? Tapi jiri wong rokok timbang bahaya ini bawa mudarat makanya tak obong. Ya karena tahu kalau sesuatu yang jelek harus dimusnahkan. Guyon Pak, guyon. Berarti intinya rokok itu kenapa kok kesimpulan majelis tarjih itu sampai ke haram, berlawanan dengan maqasid syariah. Tujuan syariat apa? Menjaga jiwa, menjaga apa? Harta. Kalau rokok secara medis, secara burhani menyebabkan kemandulan. Berarti apa Pak? Berlawanan dan prinsip agama hifdun apa? Hifdun nasab atau hifdun nasal, menjaga keturunan. Bisa dipahami Pak Bu ya? Jadi kajian kita itu sangat luar biasa, sangat filosofis ya. Jadi dengan melihat sesuatu itu sudah, kalau bisa memahami itu sudah cukup apa? Cukup dalam gitu. Oke ya, berarti rokok bisa tadi Pak melanggar prinsip syariat, yaitu maqasid masalah syariat apa? Menjaga jiwa. Terus apa? Harta. Kalau menyebabkan kemandulan berarti berlawanan dengan prinsip syariah, yaitu menjaga apa? Nasab atau keturunan. Mungkin itu saja ya. Kita sudah sepakati satu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Gimana ya? Oh ini.